Kamu tidak lagi berharap hidup berubah drastis, bukan karena putus asa, melainkan karena kamu mulai mengerti bahwa perubahan paling nyata jarang datang dengan suara keras. Ia hadir dalam cara kamu berbicara pada diri sendiri, dalam pilihan untuk tidak terlalu menyalahkan, dalam keberanian kecil untuk tetap baik meskipun itu lelah. Kamu mulai memahami bahwa hidup tidak selalu soal menjadi. Kadang hidup hanya soal menjalani. Menjalani pagi tanpa drama berlebihan, menjalani malam tanpa membongkar semua luka lama, menjalani hari dengan cukup perhatian agar kamu tidak lupa bernafas. Dan di tengah kesederhanaan itu, kamu menemukan sesuatu yang dulu kamu cari jauh-jauh, yaitu rasa cukup. Bukan cukup karena segalanya terpenuhi, tapi cukup karena kamu berhenti mengosongkan diri sendiri demi memenuhi ekspektasi. Kamu mulai memilih mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang bisa dilepaskan. Bukan semua pertarungan layak menghabiskan energimu, dan itu bukan tanda menyerah. Itu tandanya kamu menghargai hidupmu. Jika kamu menoleh ke belakang, kamu mungkin belum bangga. Tapi kamu akan sadar betapa banyak hal yang dulu terasa mustahil, namun berhasil kamu lewati. Kamu tidak hancur, kamu tidak hilang, kamu beradaptasi. Dan adaptasi adalah bentuk kecerdasan emosional yang sering diremehkan. Kemanapun arah hidupmu nanti, kamu tidak perlu menjadi versi ideal untuk pantas dihargai. Kamu sendiri sudah layak. Bahkan saat kamu sedang belajar, hidupmu tidak perlu spektakuler untuk bermakna. Cukup menjadi jujur, cukup menjadi sadar, dan cukup menjadi hidup. Kalau kamu sampai di titik ini, bukan karena kamu mencari jawaban cepat, tapi karena kamu sedang mencari teman untuk berjalan sebentar lebih pelan. Tanpa kamu sadari, kamu sudah menemukannya dalam dirimu sendiri. Hidup tidak pernah menjanjikan kejelasan penuh. Yang ia tawarkan hanyalah kesempatan untuk tetap hadir di tengah ketidakpastian. Dan kamu menerimanya, bahkan setiap hari, meski kadang penuh dengan keraguan. Kamu belajar bahwa kuat tidak selalu berarti tegar. Kadang kuat berarti mengakui bahwa kamu lelah dan tetap bangun pada keesokan harinya. Kamu belajar bahwa harapan bukan sesuatu yang besar dan sesuatu yang muluk. Ia bisa jadi sederhana, alasan kecil untuk tidak berhenti hari ini. Kamu merasa kembali tersesat. Ingatlah bahwa tersesat bukan akhir dari perjalanan. Ia seringkali bagian paling jujur dari proses menemukan arah. Tidak ada versi hidup yang benar-benar final. Tidak ada titik di mana semuanya selesai. Yang ada hanyalah hari ini dan pilihan kecil untuk tetap hidup dengan sadar. Jadi, tutuplah hari ini dengan lembut. Maafkanlah dirimu atas hal-hal yang belum bisa kamu lakukan. Hargai dirimu atas semua yang sudah kamu upayakan. Dan besok, kalau kamu masih mau melangkah, cerita tidak berakhir di sini. Ia berlanjut di setiap nafas yang masih kamu pilih untuk dijalani. Terima kasih karena tidak berhenti. Kota selalu bangun lebih dulu daripada kita. Lampu jalan menyala bahkan ketika hati belum siap. Mesin berisik, kendaraan saling mendahului, dan manusia berjalan cepat seolah tahu persis kemana mereka akan pergi. Padahal, banyak dari kita hanya sedang mencoba untuk tidak hilang. Kota adalah tempat, harapan dan kehilangan tinggal di trotoar yang sama. Di satu sisi, ada mimpi yang baru tiba. Di sisi lain, ada sesuatu yang tertinggal dan tidak pernah benar-benar pulang. Aku belajar tentang kehilangan, bukan dari perpisahan besar, tapi dari hal-hal kecil yang pelan-pelan menghilang. Waktu untuk diam, ruang untuk merasa,
versi diri yang dulu percaya bahwa semuanya akan lebih sederhana. Kota mengajarkan satu hal dengan kejam. Kalau kamu tidak bergerak, kamu akan tertinggal. Tapi kota juga memberi kita sesuatu yang tidak banyak tempat bisa beri. Kesempatan kedua. Di balik kebisingan, ada ruang-ruang sunyi yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mau memperlambat langkah. Warung kecil di pojok jalan, studio sempit dengan lampu redup, kamar kos yang menyimpan mimpi lebih besar dari ukurannya. Disitulah kreativitas lahir. Bukan dari kenyamanan, tapi dari keterbatasan. Bukan dari kepastian, tapi dari dorongan untuk tetap bersuara meski tidak selalu didengar. Kreatif bukan tentang menjadi berbeda. Kreatif adalah cara bertahan saat hidup tidak memberi banyak pilihan. Dan harapan, ya bukanlah janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Harapan adalah keberanian untuk bangun lagi di kota yang sama, dengan luka yang sama, tapi niat yang sedikit lebih jujur. Ini bukan tentang sukses besar, bukan tentang jalan pintas. Ini tentang manusia yang tetap mencipta meski dunia terus menekan. Tentang kota yang membentuk kita, melukai kita, dan entah bagaimana juga menyelamatkan kita. Kalau kamu masih di sini, masih mendengarkan ini, berarti kamu juga bagian dari cerita ini. Mari kita mulai lagi dari kota, dari kehilangan, dari harapan kecil yang tidak mau padam. Tidak semua yang pergi sempat berpamitan. Sebagian hilang tanpa suara, tanpa penjelasan, bahkan tanpa penutup. Anehnya, kita tetap harus berangkat kerja keesokan harinya. Tetap menyeberang jalan, tetap tersenyum seadanya seolah tidak ada yang berubah. Padahal ada sesuatu yang tidak kembali. Kehilangan jarang datang sebagai tragedi besar. Ia lebih sering muncul sebagai kebiasaan yang tiba-tiba berhenti. Nomor yang tak lagi dihubungi, kursi kosong di sudut ruangan, rute pulang yang sekarang terasa lebih panjang. Kita jarang diberi waktu untuk benar-benar berduka. Karena kota tidak sabar, ia terus bergerak. Dan kalau kamu berhenti terlalu lama, kamu dianggap tertinggal. Akhirnya kita belajar untuk menyimpan kehilangan di sela-sela kesibukan. Kita bungkus rapi, kita tekan dalam-dalam, lalu kita sebut itu dewasa. Padahal itu hanya cara bertahan. Ada kehilangan yang tidak pernah kita ceritakan karena kita sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Bukan karena terlalu besar, tapi karena terlalu dekat. Kehilangan versi diri yang dulu punya waktu bermimpi, kehilangan keberanian untuk gagal tanpa rasa malu, kehilangan suara yang dulu lantang, sekarang lebih sering diam, dan kota menyaksikan semuanya tanpa menghakimi dan juga tanpa peduli. Ia hanya menjadi latar tempat kita belajar bahwa tidak semua yang hilang harus dicari kembali. Beberapa hal cukup dikenang, bukan untuk disesali, tapi untuk diakui bahwa ia pernah ada dan pernah berarti. Karena kehilangan bukan tanda kamu lemah, ia bukti bahwa kamu pernah peduli. Di tengah kota yang terus menyala di malam hari, kita belajar satu hal penting, bahwa melanjutkan hidup bukan berarti melupakan. Melanjutkan hidup adalah membawa yang hilang dengan cara yang lebih tenang. Kalau hari ini kamu merasa ada bagian dirimu yang kosong, mungkin itu bukan kekurangan. Mungkin itu ruang yang sedang belajar bernafas. Dan besok, ketika kota kembali memanggil, kamu akan melangkah lagi. Tidak utuh, tapi cukup.